Jadi saya nggak pernah cita-cita jadi Mendak. Tapi ya nggak tahu tiba-tiba bapaknya minta saya, ya gimana tugas ya, siap saja. Itu kalau harga bergojolak itu, waduh, itu bisa nggak tidur Mas. Bapak juga seorang politisi, Iya. ya kan? Iya. Ketua Umum DPP PAN. Tahunnya tahun politik. Itu ya. Betul nggak? Iya. Gimana caranya supaya Bapak tidak muncul konflik of interest sama bagi waktu ini loh Pak? Kalau urus partai kan, partai itu kan bukan urus satu orang, banyak. Ya. Banyak. Nah tentu di waktu-waktu sela-sela waktu luang kita pergunakan. Tapi yang paling penting ini sekarang ngurus ketersediaan pangan. Pak SBY itu tertib. Fungsi Menko, fungsi Wapres, seperti kementerian gitu teratur gitu. Sehingga dikesankan lambat. Nah kalau Pak Jokowi kan detail. Oh detail ya? Detail, jadi kelihatannya cepat gitu. Ya. Masing-masing ada kurang ada lebihnya. Biasa, iya. Saya pernah ditelepon sehari 9 kali Mas. Masa Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunet Web. Tribuners, beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan untuk memperketat impor barang bekas, terutama adalah pakaian bekas. Tentu saja ini menimbulkan kontroversi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Dan sebenarnya impor barang bekas atau impor pakaian bekas memang sudah lama dibatasi. Dan bagaimana itu bisa muncul instruksi khusus menjelang Lebaran di tahun 2023 alias 144 Hijriah, telah bersama dengan saya Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan, atau akrab dipanggil Bang Zul. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Salam Mas Feby. Luar biasa Pak, terima kasih sekali Pak. Sebelum tanya soal impor baju bekas Pak, saya mau tanya ke Bapak. Bagaimana ceritanya Bapak bisa diberi amanah sebagai Menteri Perdagangan pada Juni 2022 yang lalu Pak. Dan saya ingat pada waktu itu lagi hebohnya kelangkaan minyak goreng. Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya, saya nggak tahu Mas, saya itu dari dulu dengan Kemendak itu waktu anggota DPR musuhan terus. Jadi udah musuhan terus saya. Tahun 2004 saya DPR. Ya. Waktu itu menterinya Ibu Mary K kan. Jadi ya pokoknya terus, beda terus. Ya. DPR tarung terus gitu. Jadi saya nggak pernah cita-cita jadi Mendak. Ya. Dan saya kan sudah ketua umum partai, banyak kerjaan gitu. Oleh karenanya saya waktu itu mengusulkan kader-kader yang lain kalau diperlukan. Ya. Gitu. Tapi ya nggak tahu tiba-tiba bapaknya minta saya, ya gimana tugas ya, siap saja. Dan pada waktu itu apa yang dimintakan Pak Presiden komitmen dari Bang Zul terkait dengan kementerian ini? Pertama minyak goreng harus minyak goreng harus dikendalikan ya. Harus segera diatasi. Kasih waktu 2 bulan. Waktu 2 bulan kita beresin 2 minggu. Ya. Terus ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga. Ya. Udah itu. Pada waktu itu Bang Zul tidak tanya kok saya Pak yang diminta. Maksudnya Pak Zul. Nggak wani Mas. Yang penting diminta oke gitu Pak ya. Ya tugas siap. Ya. Tugas siap. Ya. Pak Menteri bisa dijelaskan nggak kenapa tiba-tiba Pak Presiden memerintahkan pengetatan? Padahal kan sebenarnya fenomena barang bekas, pakaian bekas itu kan sudah lama banget Pak. Apa sih sebenarnya krusial poinnya ini? Ya kita ini kan kadang-kadang Indonesia itu bisa sangat maju sebetulnya. Cuma kita mau apa enggak, ya kan? Gitu. Kalau kitanya nggak mau ya berputar-putar. Tapi kalau kita mau kita bisa maju. Contoh industri tekstil UMKM kita ya pernah di atas 10 miliar dolar. Pernah 7, antara 7, sekarang turun banyak gitu ya. UMKM kita itu hebat-hebat. Waduh anak-anak muda kita tuh saya ketemu ya, Masya Allah ya. Nggak kalah dengan desainer
New York, dari Paris. London, Paris, hebat-hebat anak muda Mas, umur 20 tahun, 25 tahun, hebat-hebat gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini ekosistemnya, lingkungannya tidak kita dukung, ya mereka bisa nggak berkembang, ya. Nah, antara lain begini, dimanapun di seluruh dunia itu, ya, barang bekas itu tidak boleh. Ya, betul. Kecuali yang diatur. Ya, misalnya impor TV bekas, apalagi ya gerobak bekas, handphone bekas, ya terus apalagi itu kulkas bekas, AC bekas, ya pakaian bekas itu tidak boleh. Ya. Itu satu pasal, itu ada undang-undangnya di kita, nggak boleh. Kedua, ilegal. Kalau dalam dulu itu teman-teman bilang penyelundupan. Ya, betul. Ya kan nggak boleh Mas. Ya, betul. Ya, penyelundupan itu merusak karena nggak bayar pajak, itu kan pasti akan merusak ekonomi satu negara gitu. Nah ini yang kita perangi. Sekarang yang hasil selundup ini itu sudah 31% pangsa pasarnya. Bayangin. Gitu ya? Ya, iya. Gede banget Pak ya. 31 sedangkan UMKM 40. Oh, sebentar lagi kalau mati kita. Ya. Gitu. Karena nggak bayar pajak, harganya namanya juga bekas kan. Ya. Gitu. Nah tentu UMKM kita ini yang nggak ekspor, kan dalam negeri jualannya. Nah pasarnya diambil nggak bayar pajak, apa nggak hancur. Ya, gitu. Nah oleh karena itu yang namanya ilegal ini harus diberantas. Bukan sekarang, mulai dulu-dulu. Betul. Kok ini berkembang sampai 31? Ya itu Pak Presiden kesel. Oh, karena angkanya terus bertambah. Terus itu bertambah. Ya, Ya kalau bertambah mematikan UMKM, mematikan usaha dalam negeri. Dan jelas-jelas itu adalah barang ilegal kan? Ilegal, bukan jual beli barang bekasnya Mas. Ya. Kalau pasar loak dari dulu ada, boleh. Ya. Jualan jam bekas, sepatu boleh. Yang nggak boleh ini ilegalnya, dan impor barang bekasnya, kecuali yang diatur. Nah, yang diatur itu misalnya kita impor F-16, pesawat tempur, karena nek sing anyar kan larang Mas. Ya tuku sing second. Nah, tapi itu kan ada syarat-syaratnya, kelayakan, jam macam-macam lah. Nah, jadi boleh kalau yang diatur. Jadi bukan perdagang-dagangannya, tapi ilegalnya itu. Itu kira-kira. Ya, Pak Menteri, dalam terkait dengan ini, lalu sebenarnya menurut Pak Menteri, beberapa waktu yang lalu bisa mencapai angka 31 padahal barang ilegal itu apa krusial poinnya? Gini, memang kita ini kan negara kepulauan Mas. Ya. Pulau ini Mas Febi ya, tidak mudah, jalan tikusnya banyak. Ya, pelabuhan tikusnya banyak ya. Ya di Jawa banyak, di Kalimantan banyak, di Sulawesi ada, Sumatera apalagi. Apalagi ya, nah, betul. Itu. Jadi memang kalau tidak ada kesungguhan dari tentu Bea Cukai ya, para penegak hukum, Kemendak, Bupati, Gubernur, ini nggak bisa satu institusi saja, tapi ini perlu bersama-sama. Itu kata kuncinya. Termasuk tentu rakyat, masyarakat gitu. Nah, kan ini maksudnya pakai perahu-perahu kecil. Betul. Iya, gitu. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur di pasaran nih Kak, di Senen, di tempat-tempat lain yang kita tahu persis bahwa itu cakar atau pakaian bekas lah. Ya kan, cap karung kan Pak, cakar. Iya. Terus diapain ini Pak? Begini, Mas Bebi. Penada yang dagang tidak boleh aturannya. Aturannya. Ya. Cuman kita jangan seperti kita mulai hulu saja. Kadang-kadang kayak narkoba ini kan pemakai ditangkap tapi yang masuknya jalan terus lah, itu kan repot ya. Jadi kita ada kesepakatan langkah pertama kita ini, apalagi ini Lebaran, yang diutamakan dicegat dan dimusnahkan ini ilegalnya hulu. Ya, dari hulunya. Hulu. Pintu masuknya ya. Kan kalau nggak ada masuk lagi kan berhenti. Kosong ya. Nah kalau yang dagang kan hari ini jual duren, besok musim rambutan jual rambutan, besok musim apa lagi, musim mangga jual mangga, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi yang kita fokus sekarang ini ilegalnya ini Mas, yang sini ya sudahlah. Tutup mata dulu lah ya Pak ya. Iya. Itu ya yang ini ya. Iya, jadi yang ilegalnya ini Mas, ilegalnya. Baik, Pak Menteri, apakah adanya sekarang ini banyak sekali penyitaan lalu kemudian dimusnahkan ya, dibakar dan sebagainya, ditutup-tutup itu. Iya. Nah,
apakah ini juga bisa membantu sebenarnya atau efek jerah terhadap ilegal masuknya barang-barang bekas ini, Pak Menteri? Itu Satgas, Kemendak, Barreskrim nanti termasuk ini nih. Ada 7.000 bal. 7.000 bal ya? 100 miliar, Mas. 100 miliar nilainya? Iya, ini kita musnahkan. Itu barang kalau boleh tahu dari mana, Pak? Maksudnya? Ini belum saya, nanti jam 2. Jam 2. Kita belum tahu ini barang dari mana maksudnya? Barreskrim yang dapat. Oh, yang dapat ya? Iya, Barreskrim dapat. Pak, kita agak geser sedikit nih, karena tadi Pak Menteri sudah terlanjur menyinggung kita mau lebaran, Pak ya. Iya, iya. Ini fenomena umum ini, menjelang lebaran ini harga-harga naik, langka barang. Apakah ini ada kaitannya dengan izin pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton beras dari luar negeri, Pak? Itu memang ini hajat tahunan ya. Ya. Tahunan itu di mana rumus ekonomi kalau permintaan banyak harga naik. Ya. Karena ya misalnya ayam bertelur itu satu hari, Mas. Ya. Kalau minta naik ya telurnya tetap satu kan. Jadi harganya naik gitu. Karena lebaran ayam nelur jadi 2 kan enggak, tetap satu. Karena minta banyak jadi naik gitu. Nah, yang paling penting saya minta kepada pengusaha jangan main-main. Ya. Ambil untung sewajarnya. Nah, kita cek di pasaran termasuk harga kedelai sudah 15.000, hati-hati. Ya. Kalau ada yang nyetok-nyetok, ada yang nimbun-nimbun, ini Satgas bisa turun. Nah, jadi Mas ya, memang ada perilaku karena permintaan tinggi, tiap lebaran itu harga naik. Itu ya oke. Ya. Tapi jangan keterlaluan gitu. Nah, kalau keterlaluan akan merugikan masyarakat, tentu pemerintah akan ambil sikap, tindakan. Ya, tentu tindakan pertama kalau memang rasional masuk akal, kita ada instrumennya, kita bantu ongkosnya. Bila perlu subsidi harga. Tapi kalau itu akal-akalan para pengusaha, tentu Satgas akan turun tangan gitu. Karena memang yang paling penting ketersediaan barang, harga naik tapi terkendali. Itu kira-kira. Nah, kalau yang terkait dengan impor beras tadi ada hubungannya enggak, Pak, menjelang lebaran? Enggak, itu supaya harga tetap terjaga. Enggak, itu stok bulog. Oh, stok bulog. Nah, stok bulog itu kan biasanya 1,5 juta ya. Nah, itu bulog kalau stoknya habis beli dari petani. Sekarang lagi panen nih, Mas. Ya, betul. Ya, harga udah 10.000 beli. Barangnya nggak ada gitu. Nggak dapat nih beli. Bulog naik lagi 10.500 belum ada barangnya. Nah, bulog kalau barang stoknya tinggal 200.000 kan gawat. Gitu. Jadi bulog harus beli. Nah, ini diputuskan oleh rapat kabinet agar memenuhi stok bulog. Kalau ada beli dari petani harga tinggi. Nah, kalau nggak ada baru ditugaskan untuk impor kepada bulog, bukan kepada saya, kepada bulog. Gitu. Dalam konteks ini perannya Kemendak apa, Pak? Dalam kita impor, supporting aja. Supporting dalam pengertian dokumen administrasi saja. Administrasi saja. Iya, administrasi saja. Dan ini sebenarnya bahwa kelangkaan stok seperti yang Pak Menteri sebutkan tadi itu sebenarnya bukan domainnya Kementerian Pertanian. Bukan, itu kan urusan bulog sama pertanian. Kementerian Pertanian. Iya, saya administrasi sebenarnya. Sebenarnya administrasi saja. Iya. Jadi jangan disalahpahami Mendak ini suka impor-impor. Enggak. Enggak ada hubungan ya, Pak ya? Nah, saya enggak suka impor malah. Iya. Sebenarnya Kemendak enggak suka impor. Oh, saya 5 tahun kelahi terus soal impor. Iya. Cuman sebagai supporting administrasi mau tidak mau. Kalau sudah putuskan, saya ini menteri, pembantu presiden. Harus dilaksanakan. Meskipun nggak bisa. Ini bukan selera pribadi toh. Jadi pribadi nggak suka, tapi ini satu. Tidak bisa tidak. Kalau berasnya bulog nggak ada gimana? Ya. Gimana coba? Iya kan? Tapi so far ya, dari pantauan Kementerian Perdagangan, yang perlu mendapatkan perhatian itu sekarang yang perlu dikendalikan harga sembako yang mana, Pak? Beraskah? Semua. Cabai kah? Oh, semua, termasuk yang sudah satu beras, gula, cabai, bawang, daging, kedelai. Ini kedelai udah mahal sekali, hati-hati nih ya. Apa lagi ya? Ayam, telur, garam itu harus dikendalikan, Mas. Iya. So far ini masih dalam tahap wajar atau mulai lampu kuning gitu, Pak Menteri? Hari ini sampai hari ini masih oke. Ada 1-2 yang sudah mulai agak lampu kuning nih. Apa itu yang lampu kuning? Tadi yang sebut kedelai misalnya ya, itu. Ya. Nah, jalan keluarnya gimana, Pak, itu, Pak? Kalau dalam kondisi apa yang dilakukan ya tentu kalau kita kan lihat kan berapa harga belinya, berapa harga jualnya, kan kita tahu kan. Yang kita hitung. Kalau masih fenomena lebaran oke.
Tapi kalau sengaja nakalan ya kita Satgas akan kita minta bertindak gitu. Ya, Nah, kalau memang harganya mahal naik Ya. luar, itu pemerintah akan berikan subsidi, ada instrumennya. Ada instrumennya Ada ya. ya. Pak Menteri, kalau kita melihat situasi ini dari data-data tahun lalu pasti akan kelihatan trennya ya. Iya. Yang paling mengkhawatirkan tuh H-min berapa sampai H+ berapa Pak untuk terkait dengan harga-harga menjelang Idul Fitri dan Lebaran ini Pak? Ya saya kira minggu depan udah mulai. Mulai minggu depan ya? Iya, ya udah kalau udah minggu kedua itu kan orang mau bikin kue. Minggu ketiga Mas bikin kue, harga telur, biasanya gula gitu Ya. kan. Kan bareng-bareng Mas. Itu. Terus mau bikin ketupat, Ya. apalagi kalau seminggu terakhir ketupat lebaran, Ya. opor ayam. Ya. Pak, Tapi habis lebaran turun lagi kan Mas. Kementerian Perdagangan ini kan kayak tempat sampah nih. Iya. Harga turun dihujan. Iya. Harga naik apalagi kan gitu. Iya. Jadi gimana cara Bapak ngatasi ini? Itu Naik namanya- turun Bapak kena loh Pak. Iya, itu namanya risiko jabatan Mas. Ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Tapi kalau udah nggak benar ya kita sama Satgas kita sikat. Gitu. Ya. Karena sebetulnya kan Kemendak ini kan sekarang ini administrasi sporting. Pangan itu ada Badan Pangan, Bapanas ya Pak ya? Bapanas Ya. kan. Gitu. Pertanian ada pertaniannya, beras ada bulognya gitu. Tapi orang nggak lihat loh Pak. Kalau nggak mau tahu, tahunya Nggak mau tahu ya Kementerian pokoknya kalau Perdagangan harga soalnya. mahal Kemendak gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Kayak tempat sampah ini Pak. Nggak apa-apa risiko jabatan. Ya. Ya Mas Soleh lah. Pak, kementerian ini kan seperti saya sebutkan di depan tadi adalah kementerian strategis. Iya. Orang taunya harga naik, harga turun, Kemendak. Di satu sisi kementerian Bapak ini strategis, Bapak pasti meluangkan waktu yang luar biasa. Iya. Di satu sisi Bapak juga seorang politisi, Iya. ya kan? Iya. Ketua Umum DPP PAN. Tahunnya tahun politik. Itu ya. Betul nggak? Iya. Gimana caranya supaya Bapak tidak muncul konflik of interest sama bagi waktu ini loh Pak? Ini Wah, kan- saya mati-matian, yang penting kalau harganya ini terkendali, ketersediaan ada kan nanti orang suka, bagus kan dapat juga nama baik. Itu yang paling penting. Ya. Iya, dan tentu kalau urus partai kan, partai itu kan bukan urus satu orang, banyak. Ya. Banyak. Nah, tentu di waktu-waktu sela-sela waktu luang kita pergunakan. Tapi yang paling penting ini sekarang ngurus ketersediaan pangan. Ini hajat hidup orang banyak, Mas. Jadi alokasi waktu Bapak Oh, lebih udah banyak di sini ketimbang di sekarang partai, ini Pak, ya? ngurusi dulu bahan pokok ini Mas. Iya. Kalau enggak stres kita Mas. Ya. Karena ini kan bayangin di kampung saya itu kalau harga naik 10 perak aja orang teriak Mas. Iyalah, iya. Iya kan? Ya. Orang di kampung saya beli itu minyak itu 1/4 loh Mas. Bukan 1 liter, 1/4. Ya. Pakai plastik itu 1/4 gitu. Jadi memang kalau harganya naik apalagi ribu-ribuan itu rakyat terpukul. Jadi memang kita dan ini tidak hanya saya. Ya. Pak Mendagri itu Pak Tito itu tiap Senin rapat mengenai inflasi bersama bupati, gubernur, wali. Boleh dicek Mas. Sampai sekarang tiap hari Senin. Gitu. Jadi ini kerjasama yang baik antara bupati, gubernur, wali kota, Kemendagri, kami dari Pak Kapolri, waduh luar biasa gitu. Jadi semua ini bekerja untuk mengendalikan kepentingan orang banyak ini. Gitu. Tapi ini kan apa namanya tidak akan menyelesaikan jangka panjang, Mas. Ya. Jangka panjang itu ya memang kita harus waspada. Ya, betul. Gitu. Kita harus ada cadangan pangan. Saya pergi ke UAE, negara Uni kecil. Emirat Arab. Iya kecil Mas. Itu kalau di embargo 3 bulan masih makan. Makan daging ayam, ada telur masih ada, tepung masih ada. 3 bulan. Karena dia punya cadangan pangan. Kita nggak ada. Lah beras saja tinggal segitu. Ya. Gimana? Ayam telur hari ini besok dijual. Ya. Potong ayam hari ini jualannya besok. Gitu. Nah, makanya lahir Bapanas. Oleh karena itu ini harus 5 tahun mendatang betul-betul harus diagendakan. Negara yang besar ini harus punya cadangan pangan. Itu ya, Pak. Iya. Dan bisa. Kuncinya kerjasama, kolaborasi. Ya. Iya. Pak, sepanjang Bapak jadi Menteri Perdagangan, meskipun dulu-dulu Bapak pernah jadi Menteri juga sih. Iya. Yang paling jadi pikiran Bapak ketika memimpin Kementerian Perdagangan itu yang paling bikin pusing apa Pak? Apa waktu ketika kita tidak bisa mengendalikan minyak goreng itu Pak?
Ya Allah, kalau itu nggak bisa, saya bisa nggak Mas. Itu sebenarnya perdagangan ini, walaupun itu tidak terkait secara langsung, tapi namanya job, tanggung jawab jabatan, ya. Itu kalau harga bergojolak itu, waduh, itu bisa nggak tidur, Mas. Oh itu. Iya, karena saya kan ikut Pak Jokowi, turun ke pasar-pasar, ketemu anak, ketemu ibu-ibu, ketemu. Jadi saya tahu rasanya kalau harga naik, Mas. Jerit itu, jerit, Mas, betul. Karena ibu-ibu tuh kalau belanja ke pasar itu, bawa uang itu ya, ya uang ribuan itu, Mas. Bukan 100.000 duitnya, bukan. Udah dikucil-kucil tuh. Ada yang 1.000-an, ada yang 2.000-an, ada yang 5.000-an, 10.000-an paling tinggi gitu. Jadi kalau naik itu kerasa gitu. Maka kita sekuat tenaga, juga perintah presiden agar betul-betul bisa kita kendalikan. Cuman ya kadang-kadang pengusaha ini kan cari untung ya, Mas. Ada mumpungnya gitu. Nah, ya ini yang harus kita jaga keseimbangannya. Pak Zul, Bapak kan pernah menjadi pembantu presiden di dua presiden lah ya. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, bisa cerita Pak, apa kekhasan Pak Jokowi? Dia beda masing-masing ya Pak. Saya dulu ikut Pak SBY. Pak SBY itu tertib. Nah, tertib, beliau itu pemikir, ilmuwan ya. Semua itu mesti ya tertib gitu ya. Tertib itu fungsi Menko, fungsi Wapres, seperti kementerian gitu, teratur gitu. Itu sehingga dikesankan lambat. Oh gitu. Ya. Nah kalau Pak Jokowi kan banyak ke tidak makro dan mikro tapi detail. Oh detail ya. Detail. Jadi kelihatannya cepat gitu. Masing-masing ada kurang ada lebihnya. Biasa. Kalau selama ini komunikasi Bapak dengan Pak Jokowi bagaimana? Ya saya pembantunya. Jadi sangat baik. Artinya intens begitu? Intens ya. Saya pernah ditelepon sehari 9 kali, Mas. Masa Pak? Iya. Sehari ditelepon 9 kali Pak? Lebih dari minum obat 3 kali. Kalau pas ditelepon sering begitu tuh apa enggak stres Pak? Ya Bapak Presiden kita ini kan detail Pak. Ya saya gimana coba kerjanya kalau nggak mati-matian. Beliau tahu harga beras, harga cabai, harga tahu Pak. Pasar-pasar di mana tahu Pak. Dan Pak Jokowi ini harga naik sedikit itu, waduh concern sekali dengan harga-harga begini. Untuk rakyat kita ini apalagi kebutuhan pokok tuh beliau tuh radarnya langsung Pak. Jadi kalau cabai naik sedikit aja tuh, itu radarnya langsung kontak Pak. Mendak Pak, telepon langsung. Mendak coba dicek ini ada apa gitu. Makanya pernah saya 9 kali Pak sehari. Nah, jadi saya mesti kerja lebih keras dong Pak di bidang saya ini. Kalau nggak malu Pak. Nanti presiden lebih tahu harga cabai daripada Mendaknya. Mati saya Pak. Malunya itu loh Pak. Nah, itu. Nah, jadi harus kerja keras. Tapi itu nggak bikin Bapak stres Pak ya? Tertekan gitu ya? Enggak, itu malah tantangan Pak. Tantangan kita harus berbuat lebih baik. Ya. Pak, sekarang ini kalau kita melihat masa kerja Bapak ini kan nanti kalau memang nggak ada sesuatu kan setahun ke depan Pak ya, tahun 2024 ya. Sepanjang sisa masa Bapak ini yang nanti akan Bapak prioritaskan apa? Tentu ini kan Menteri memang tidak punya. Itu yang sembako emang kerjaan kita pokok ya. Tapi yang paling penting gini Pak, besarnya ya. Besarnya. Kita ini kan menjadi negara maju 2045. Kalau kita menjadi negara maju 2045, kita harus menguasai pasar dunia. Bukan jadi sampah dunia Pak. Ya kan sama orang Bekasi loh Pak. Nah kita yang harus nembus pasar dunia gitu. Nah itu bisa ya. Padahal sekarang kita menghadapi ekonomi yang melambat gitu. Pasar-pasar tradisional kita itu turun Pak. 2002 walaupun keadaan COVID ya belum pulih sepenuhnya, kita 2002 perdagangan kita surplus tertinggi sepanjang zaman tahun kemarin Pak. Kita hampir 900 triliun surplusnya. Nah ini agak melambat 2023. Nah oleh karena itu kalau kita menjadi negara maju tidak boleh tidak kita harus menguasai dunia. Tidak hanya pasar tradisional. Tradisional itu kan Barat, Amerika, Eropa, Jepang, Korea, Tiongkok gitu ya. Nah kita sekarang saya mengembangkan pasar baru Pak. India ini 1,4 miliar, tumbuhnya hampir 7% per tahun.
raksasa baru. Ya, dengan Pakistan kita surplus 3 miliar dolar. Dengan Bangladesh, Timur Tengah ini 400 juta orang petrodolar, Pak. Ya, dagang kita kecil. Afrika itu sekarang 1,3 miliar orang, juga tumbuh. Nggak kelaparan, dulu kelaparan, sekarang punya uang. Tapi ya masih low level, yang murah-murah belanjanya. Tapi gede, Pak, gitu ya. Belum Eropa Timur, belum lagi Asia Tengah. Nah, saya ngembangkan ke sana, ya, ke pasar itu. Nah, di situ sudah masuk nomor 1 Tiongkok, Pak. Kuat sekali. 2 Vietnam, 3 Thailand. Jadi kalau kita nggak masuk, kita ketinggalan. Nggak bisa jadi negara maju 2045 itu. Ya, itu kita ke sana. Itu ya anunya. Iya, saya ke sana, saya ke India, saya ini mau ke Arab 2 kali udah. Mau ke Nigeria, mau ke Mesir, ini saya Pak, gitu. Nah, itu satu. Kedua, kita selesaikan tollway-nya yang menghambat. Nah, kita kalau ke Afrika kena pajak 20% yang nggak bisa dagang. Nah, ini kita bikin namanya Free Trade Agreement, Pak. Itu ya. Dengan Arab Saudi kita kelarkan, dengan India lagi proses gitu ya. Dengan Amerika Latin sudah melalui Chile. Dengan Eropa Timur hampir kita selesaikan ini. Jadi ini target saya ini saya selesaikan. Termasuk juga dengan Eropa. Eropa kita belum selesai perjanjian EU, Pak. Vietnam, Thailand sudah. Jadi alas kaki kalah kita harganya. Karena dia sudah punya agreement ya. Nah ini saya mau beresin mudah-mudahan 2024 selesai. Itulah bisa nyenjak tidur saya kalau itu isinya legacy yang ingin Bapak tinggalkan lah kira-kira gitu ya, Pak ya. Kalau ini bisa selesai saya. Ya. Ya ada gunanya, Pak. Apa juga jadi menteri nggak ada gunanya kan? Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Pak, Bapak juga aktif di media sosial selama ini. Baik untuk menyampaikan apa saja yang sudah Bapak kerjakan. Dan di media sosial itu karakternya adalah muncul haters, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana Bapak ngadepin haters di sosial media? Nggak apa-apa, saya malah kok tambah dimaki ya nggak apa-apa, ngurangi dosa. Pak, tambah banyak yang marah kan nggak apa-apa kalau saya. Gitu ya? Nggak apa-apa. Tenang aja, selalu aja gitu. Nggak apa-apa. Oh iya banyak yang marah ya, gitu aja. Pak, kalau lagi dihujat di sosial media, yang paling Bapak bikin sakit hati itu soal apa, Pak? Nggak sakit hati lagi, udah keseringan. Nggak sudah kebal ya? Sayang waktunya, Mas. Iya. Sayang waktunya ya, Pak ya. Udah kebal ya. Santuy aja. Iya. Oke. Nggak apa-apa digambari apa macam-macam, Pinocchio macam-macam. Pak Jokowi juga gitu ya. Iya. Jadi santuy aja ngadepinnya, Pak. Iya. Daripada stres sendiri. Karena dulu bapak saya pesan. Ya. Kamu, sakit toh? Sakit ya. Jangan nyambut orang. Ya. Kalau kamu jahatin orang itu, kamu tidak bisa maju. Yang dijahati tambah maju. Kenapa? Kenapa gitu ya? Iya. Karena kalau kamu gangguin orang, jahatin orang, otakmu itu loh nggak bisa produktif, kata bapak saya. Tapi kalau kamu yang diganggu, kamu produktif. Jadi kamu akan lebih maju. Gitu ya, Pak ya. Jadi saya tidak apa-apa. Mantap, Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri. Luar biasa ngobrol kita. Demikian Tribuners, kita sudah ngobrol dengan Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bang Zul. Dan beliau bercita-cita ingin meninggalkan legasi buat negeri ini supaya perdagangan kita di luar negeri bisa berbunyi tidak kalah dengan negara-negara lain. Moga-moga apa yang ingin menjadi cita-cita Pak Menteri Perdagangan dapat terlaksana. Demikian, nanti kita akan bertemu lagi dengan tokoh yang lainnya. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.